Baik, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan bab 2 mengenai kajian teoritis dan praktek empiris. A. Kajian teoritis. Lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan bagi sektor pertanian. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama penyakit, kekeringan, banjir, dan faktor lainnya bersifat sementara. Maka penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, sehingga berkurangnya luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional. Pada dasarnya tanah merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, sehingga pengelolaannya harus berdaya guna untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip dasar itu sudah ditetapkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 UU PA. Lebih lanjut, UU PA menegaskan bahwa penggunaan tanah harus dilakukan oleh orang yang berhak atas tanah selain untuk memenuhi kepentingannya sendiri, juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pihak yang telah menguasai tanah dengan sesuatu hak sesuai ketentuan UU PA atau penguasaan lainnya, harus menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya. Dengan kata lain, para pemegang hak atas tanah maupun penguasaannya tentu tidak menelantarkan tanahnya menjadi tanah kosong atau tidak produktif. Ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan para petani sebagai tujuan dari pembangunan pertanian pada gilirannya sangat tergantung pada ketersediaan lahan pertanian dan keadilan pemilik atau penguasa dan pemanfaat bagi petani. Petani adalah produsen utama pangan dari sawah dan ladang. Dari pertanianlah yang menghasilkan berbagai bahan pangan yang dibutuhkan manusia. Petani bekerja di atas tanahnya sendiri untuk memproduksi bahan pangan, sementara petani yang bekerja di atas tanah petani milik orang lain dengan sistem bagi hasil maupun dibayar upah berupa uang. Petani menggarap tanah pertanian tidak di atas tanah milik sendiri, tetapi menggarap di atas tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tanah pertanian mengandung nilai-nilai kearifan lokal, karena sistem ini sudah dilakukan secara turun-temurun dalam masyarakat petani di Indonesia. Selanjutnya, 1. Pengertian agraria dan tanah. Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya meliputi ruang angkasa. Pasal 48 UU PA. Ruang angkasa yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan keproduktifan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Bumi meliputi permukaan bumi yang disebut tanah, tubuh bumi di bawahnya, serta berada di bawah air. Pasal 1 ayat 4 junto pasal 4 ayat 1 UPA. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah mempunyai banyak arti, antara lain: 1. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi. 2. Keadaan bumi di suatu tempat. 3. Permukaan bumi yang diberi batas. 4. Bahan dari bumi. Menurut hukum adat, tanah mempunyai arti lebih spesifik yang sifatnya magis religius. Keterkaitannya antara masyarakat atau kelompok manusia antara tanah sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Hubungannya bersifat abadi. Secara geologis, menurut Imam Sudiah, bahwa tanah adalah lapisan lebih permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan. Itu sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah karangan, tanah pertanian, dan perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa ke dalam lapisan bumi adalah sedalam irisan baja, lapisan pembentukan humus, dan lapisan dalam. Secara yuridis dikatakan bahwa tanah dikualifikasikan sebagai permukaan bumi. Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga hubungannya tidak bersifat individualis semata, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan terhadap hak seseorang. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia. Hampir tidak ada kegiatan manusia yang tidak berkaitan dengan tanah. Dibahas terkait pengertian dari land reform dan agrarian reform. Menurut Wiradi, bahwa land reform dan agrarian reform diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Namun, dapat disimpulkan bahwa land reform adalah salah satu bagian dari agrarian reform. Pada intinya, kegiatan land reform adalah redistribusi tanah sebagai upaya memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah di tengah masyarakat, sehingga kemajuan ekonomi dapat diraih dan lebih menjamin keadilan.
Menurut Cohen, agrarian reform atau ada kalanya disebut reforma agraria dan pembaruan agraria memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup dan dua tujuan pokok, yaitu bagaimana mencapai produksi yang lebih tinggi dan bagaimana agar lebih dicapai keadilan. Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan dapat ditelusuri dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang bisa tersebut, itu diantaranya mengatur mengenai pemanfaatan lahan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas lahan pertanian yang mengatur batas maksimum dan minimum pemilikan lahan pertanian dalam satu keluarga. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur bahwa perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan penuntukan budidaya tanaman guna keperluan lain atau non-pertanian dilakukan dengan memperhatikan rencana produksi budidaya tanaman secara nasional. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur mengenai kewenangan daerah, diantaranya kewenangan untuk mengatur mengenai peruntukan lahan di wilayah 3 provinsi atau kabupaten kota. Yang kelima, adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur penyusunan rencana tata ruang wilayah, yang mengatur pembagian wilayah menurut fungsi atau peruntukan kawasan, termasuk di dalamnya kawasan lahan pertanian dan peralihan fungsi lahan pertanian. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Di antaranya mengatur mengenai asas yang diterapkan di dalam perlindungan lahan pertanian pangan produktif, yakni manfaat, keberlanjutan dan konsistensi, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong royong, partisipatif, keadilan, keselarasan dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab daerah, keragaman sosial dan budaya. B. Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Dalam kaitannya terhadap perlindungan lahan pertanian pangan produktif, di dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, diantaranya mengatur mengenai prinsip yang diterapkan di dalam perlindungan lahan pertanian. Adapun prinsip ini merupakan landasan bagi upaya perlindungan yang ditujukan terhadap lahan pertanian pangan yang produktif di Kabupaten Seluma, yaitu prinsip manfaat adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan. 2. Prinsip keberlanjutan dan konsisten adalah perlindungan lahan pertanian yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang. 3. Prinsip keterpaduan adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 4. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian. 5. Prinsip kebersamaan dan gotong royong adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan secara bersama-sama, baik antara pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 6. Prinsip partisipatif adalah perlindungan lahan pertanian yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan. 7. Prinsip keadilan adalah perlindungan lahan pertanian yang harus dicerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 8. Prinsip keselarasan, dan keseimbangan adalah perlindungan lahan pertanian yang harus mencerminkan keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah. 9. Prinsip kelestarian lingkungan dan kearifan lokal adalah perlindungan lahan pertanian harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
10. Prinsip desentralisasi adalah perlindungan lahan pertanian yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sektor pertanian sebagai salah satu faktor andalan Kabupaten Seluma dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis dan sumber daya manusia yang mendukung sektor pertanian untuk berkembang di wilayah Kabupaten Seluma. Faktor produksi memegang peranan yang teramat penting di dalam sektor pertanian ini, yakni lahan, modal, sumber daya manusia, dan juga kemampuan manajemen. Lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi dalam pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak agraris. Demikian pula di Kabupaten Seluma, yang sejumlah besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani kecil dan buruh tani tanpa penguasaan atau pemilik lahan cenderung terus ditambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Pembangunan pertanian dalam memasuki era globalisasi mendatang memerlukan perhatian yang serius untuk membangun suatu masyarakat agraris dan meningkatkan ketahanan pangan. Visi kebijakan yang akan datang harus memiliki keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan petani. Mengingat semakin maraknya alih fungsi lahan akan pembangunan yang terus berlangsung, kiranya dalam aspek hukum perlu ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan daerah yang mengikat tentang perlindungan lahan pertanian produktif, yang menjadi dasar penetapan zonasi lahan pertanian abadi. Perumusan kebijakan pengelolaan harus bersifat menyeluruh antar sektor yang terkait. Sasaran yang ingin dicapai untuk melindungi kawasan pertanian pangan produktif yaitu suatu kajian akademik untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap kawasan pertanian yang produktif dapat dilakukan. Melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyusunan suatu peraturan perundangan berupa peraturan daerah yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian produktif yang ada di Kabupaten Seluma.